Mandi bebas ya lah. Baik, kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Lu Gary Pak. Banyak Pak. Banyak. Cuma bertiga aja. Banyak ini. Biasa dapat virus corona. Kali ada. Adut ada. Yang hadir siapa saja? Gary Salim sama Adis ya Pak. Kami bertiga aja. Salim, Adis, Bangsa. Aksa. Bang Step Pak. Baik, mungkin sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Pak. Tidak ada. Baik, kita akan masuk ke materi. Berdoa dulu Pak. Sebelum itu kita berdoa. Terima kasih siswa yang paling keren di kelas ini. Ya, Dorus Adis. Ya dia ketua kelasnya Pak. Yo, dia ketua kelas Pak. Iya. Baik, ketua kelas akan pimpin kita terapkan. Osis nih Pak. Osis lagi. Woi, banyak benar. Banyak kedua ya Pak. Ketua pembuka lagi. Baik, kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin kita berdoa. Nah, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan ajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelasnya. Kemudian kita masuk ke materi. Materi kita hari ini mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Apa di sini ya? Apa tadi? Keberagaman Pak. Oh, udah pikun Bapak ya. Menghargai Itulah menghargai Pak. keberagaman. Bapak SD di mana? SD-nya di kampus. Suku, Pantas tulisnya bagus Pak. agama, Dan ras. dan ras. Apa? Antar golongan. Sebenarnya Bapak jadi dokter. Baik, ini judul materi kita pada pagi hari ini menghargai keberagaman suku, agama, ras, Bineka. dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang dipahami mengenai suku? Yang kalian pahami mengenai suku? Yang bisa silakan jawab. Suku Jawa misalnya Pak. Suku Jawa, Ya. pemahaman mengenai suku. Itu apa ya? Suku. Agama mungkin tahu. Pemahaman mengenai Suku agama. itu apa ya? Pemahaman tentang suku Ini suku. Itu suku Pak. Oke. Suku Bapak dengan suku Salim gitu. Baik, Bapak di sini memberikan secara umum ya garis besar mengenai suku. Suku disebut etnis atau kelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh persaudaraan dan etnis. Jadi di sini suku itu disebut etnis atau sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya. Dalam suku juga banyak suku, banyak jenis ya, banyak budaya karena Indonesia ini disatukan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu arti Bhinneka Tunggal Ika? Bangsa kan? Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Itu juga. Satu dua. Jiwa. Dua. Mesti ada. Ada yang lain yang berbeda menjadi pendapat bangsa? Itu Pak, berbeda apa? Berbeda suku, berbeda agama, tapi kita tetap satu Indonesia Pak. Nah, mungkin ada yang mau tambahkan mengenai Bhinneka Tunggal Ika pengertiannya? Berbeda Pendapat. budaya, berbeda suku, ras, tetapi tujuannya satu juga Pak. Betul. Mantap, semuanya mantap ya. Jadi Bapak kasih hadiah. Menurut Bapak gimana Pak? Ada yang lupa. Terus selanjutnya ciri-ciri suku. Di sini suku terdiri dari berbagai suku. Dalam suku ini ada ciri-cirinya, yaitu memiliki bahasa yang sama, asal usulnya sama, budaya, adat, istiadat,
kesamaan. Ya, ini dari nenek moyang bahasa dari bahasa tuh dalam suku Gantu dia bahasa Gantu dia banyak jenis, banyak variasi. Ada yang cepat, ada yang slow, ada yang sedang. Gimana kita di Jawa ini Pak? Yang mana? Di Jawa ini. Kalau di Jawa dia bukan suku Gantu. Itulah kami tidak ngerti Pak. Kalau Jawa itu dia kebanyakan Sunda, terus ada Samin, ada macam-macam lah. Jawa itu ada sukunya ke Pak? Ada Apa sukunya Pak? Sunda, Baduy, Samin, itu suku dari Jawa, Pulau Jawa. Suku Dayak Pak? Suku Dayak banyak lagi, ada Ahe, ada Madura, ada kayak kami sana yang di kampung itu Oh, Bapak dari Borneo, Pak juga Dayak, cuma Dayak Bantu. Selanjutnya masuk ciri-ciri yang membedakan suku dengan yang lain. Bahasa daerah. Di sini berasal dari daerah mana ya? Kalimantan Barat Pak. Kalimantan Barat khususnya. Kabupaten Sintang. Kalimantan Kecamatan Kanhilir. Oh, gitu ya. Desa Tegesung. Suku Dayak Melayu Hilir. Dayak Parai. Nah, pasti Dayak Parai dengan saudara Salim Saya Jawa. Jawa. Beda kan logatnya, bahasanya. Bahasa Jawa dengan bahasa Dayak Parai pasti berbeda. Itu. Dayak Parai dengan Dayak Kantu juga pasti memiliki bahasa yang Saya berbeda. dari Papua Pak. Kamu dari Papua? Iya. Kamu kayak ganting kayak Cina itu. Nah, biasa Papua Barat. Buah campuran. Terus perbedaan selanjutnya itu adat istiadat atau tradisi. Ini suatu pembedaan yang ada dalam suatu suku. Terus kesenian daerah dan tempat asal, tempat tinggal gitu. Selanjutnya tahun ini data di tahun 2010. Indonesia memiliki jumlah suku 1128. Nanti ingat ya, Bapak akan anak evaluasi. Sampai sekarang menjadi 1130. Terdapat di beberapa pulau. Ada Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Tengah, Papua. Ini Pulau Papua. Orang asli Flores, asli Papua. Asli Papua. Oh, kamu nggak masih putih. Pulau Papua. Tadi katanya Papua. Di sebentar. Baik, selanjutnya mengenai kehidupan sosial. Tadi Bapak tulis suku. Dayak. Dayak itu bacanya gimana Pak? Dayak. Dayak. Hah? Dayak. Terus Bapak boleh tahu tulisannya pakai K atau pakai E? Seka. Pakai K kan? Biasa. Dayak. Dayak. Kantunya juga kalau kita mau tulis kantu, dia pasti gini ya. Bacanya kantu kalau nggak ada tanda petik di atas. Itu penggunaan Tanda bacanya. Selanjutnya kita masuk ke kehidupan sosial. Kalau kehidupan suku yang di pegunungan pasti dia pekerjaan kehidupan seharinya banyak bertani. Kalau dia sukunya kehidupan di pesisir pantai, laut, pastinya kebanyakannya kehidupan mereka tuh pekerjaan sehari itu nelayan, mencari ikan. Tuh. Terus seni seperti tarian atau nyanyian, ini pekerjaan. Masuk juga hasil karya, masakan kuliner. Selanjutnya agama. Siapa yang tahu mengenai agama? Saya Pak. Keyakinan Pak. Keyakinan. Keyakinan. Yang keyakinan. Udah tidur Pak. Bangsa? Coba. Apa? Agama. Tak tahu Pak.
negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk melakukan memeluk agamanya masing-masing. Jadi saudara-saudari, teman-teman, memiliki agama itu tanpa paksaan. Silahkan mau agama apa terserah, cuman pastinya satu agama yang itu, jangan dicampur. Misalnya Ades, selain dia agama Katolik, dia menganut agama Muslim, dan dari Muslim dia menganut agama Kristen, itu kan udah bercampur. Dia pun tujuh bangsa ini sampai 5 agama, dia kan sudah sesuai. Tidak apa. Waktu sakit kan bisa lari. Ya kan? Ya. Ada kemana kau? Nah itu Itu kepercayaan Pak. ya Kepercayaan yang banyak jalannya Pak. kepercayaan. Selanjutnya agama banyak yang ada di sini, banyak agama. Mungkin ada yang tahu berapa jumlah agama yang ada di Indonesia sekarang? Karena salahmu. Kalau tidak salah, Anda salah. kalau tidak betul, ada berapa bangsa? Salah satunya sebutkan. Konghucu. Nama. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Saya kita. Bentar tak? Memang bisa Saya kan kuliahnya di Nasinya dari gua satu ini. dia sarapan justru mungkin Pak. ya. Saya anak SGM Pak. Silakan ada masa. Baik lanjut. Itu yang saudara sampaikan tadi itu ada 6. Terus nama tokohnya di masing-masing agama itu beda-beda. Seperti Islam itu ada kiai, ada ustaz, betul? Ulama. Mungkin ada ulama. Selanjutnya Kristen juga ada pendeta, terus kebalik ada pastor ya. Ada pastor, ada paus ya. Terus di Hindu itu ada ada Bli. Ini nama tokoh-tokoh yang ada di dalam agama yang ada di dalam agama masing-masing. Terus kemudian ini ada biksu. Buddha juga biksu sama suhu. Nama itu ya tokohnya. Terus nama kita ini kalau di Muslim mungkin Al-Quran ada. Kalau di Kristen ini ada kitab Injil. Itu juga sama Injil. Terus Konghucu dia kepercayaan dalam bentuk mereka kan kitabnya nggak diterang. Tidak ada kitabnya. Tidak ada. Jadi kalau untuk Buddha dia Taurat, terus untuk Hindu dia Zabur. Ini bapak tidak ngasih bentuk kitabnya seperti apa. Cuman semuanya dari sini, walaupun kita memiliki banyak agama, tetap kita di apa? Diatur Satu dalam tujuan Pak. bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya fungsi agama yang pertama dijadikan pedoman dalam membentuk keyakinan, Pedoman hidup. nah, pedoman hidup atau suatu yang menjadi petunjuk atau sandaran hidup seseorang. Selanjutnya yang kedua fungsi dari keagamaan mampu menjawab berbagai pertanyaan kehidupan, karena memang dalam keajaran masing-masing lah kan. Dan kembali itu memang ajaran itu memang ajaran yang memang sudah diuji, sudah dibuatkan. Sebentar, kita tidak apa. Apa juga apa belum kan? Selanjutnya yang ketiga mengandung garis kode etik atau garis kode etika bagi setiap penganutnya. Jadi semuanya sudah disusun. Mari kita sama-sama antara bangsa, saling Ades dan yang lain juga di luar, mari kita saling berdampingan. Kalian memiliki agama, keyakinan yang berbeda, pemahaman yang berbeda, tetap menjaga sikap toleransi. Nah, karena kalian ini orang-orang yang terdidik, orang yang mengerti, oh ini agama saya, oh ini agama dia, hargai agama dengan yang lain, supaya kita masih tetap dalam rangka Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda, tapi kita tetap satu. Selanjutnya ras. Siapa yang tahu dengan yang maksud dengan ras? Tadi kan ada agama, ada suku, ini ada ras. Dulu sejarah intinya Pak masuk apa namanya? Misalnya kan ada ras apa? Lupa. Ras itu perbedaan, Iya. perbedaan seperti warna kulit, Ya. Rambut. warna kulit, Hidung. Sudah Pak. Kayak saya bentuk, di jalan. bentuk. Dalam seperti Jawa.
badan, bentuk kayak laki-laki sama perempuan itu kan berbeda. Nah, itu apa? Jenis kelamin. Ah, jenis kelamin juga. Sudah Kayak kalian lah dengan Jawa. Jadi dia putih kami Papua ini Ras Jawa itu kan beda, hitam. kalau Jawa itu warna kulitnya coklat, Pak. Betul nggak? Ya. Udah pernah penelitian. Baik, di sini Bapak bacakan ya. Nanti kalian simak baik-baik. Kalau Bapak tanyakan nanti di sini akan Bapak ambil nanti untuk soal ulangan. Pasti kalian bisa. Kemudian secara umum diartikan sebagai kelompok besar manusia yang memiliki ciri yang sama. Ciri yang sama kayak hidung. Setiap manusia kan pasti memiliki hidung. Walaupun jenis warna hidungnya ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih. Cuman sama-sama memiliki ada bulunya Pak. hidung. Oke, kita bangsa. Enggak, ada cukup. Bangsa ada bulu hidung, ada keluar. Terus ada telinga, ada mata, ada hidung. Ini ciri yang sama. Terus perbedaannya warna kulit, nah, seperti yang Salim sampaikan tadi, warna kulit, warna rambut, nah, saudara Ades yang sampaikan tadi warna rambut itu termasuk muka untuk wajah, termasuk juga perbedaan ras, ukuran badan atau postur badan, tinggi rendahnya, besar, titiknya kurus atau Bapak dengan berubah. Ades Pak. Itu Bapak dengan Adesnya agak besar, agak gendut, kalau Bapak agak kurus, agak pendek. Nah, ini perbedaan Bapak ras. itu tubuh ke samping kok. Itu faktor keturunan dari itu. Keturunan atau keturunan tubuh juga bisa. Dan lain-lain. Terus di Indonesia apa yang menyebabkan perbedaan ras di Indonesia? Ada yang tahu? Karena Faktor yang menyebabkan iklim Pak. mungkin. Terus Peradaban ini Pak. Pulaunya. penanaman pulau. Terus Matahari. Kondisi lingkungannya Pak. apa? Kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan. Baik, yang dijawab tadi betul. Letak tempat tinggal, letak geografis, kondisi geografis wilayah betul. Terus, itu betul. Terus selanjutnya itu kedatangan bangsa dari luar. Itu Itu Pak. seperti contoh tadi Perkawinan silang, Salim, Perkawinan Pak silang. perkawinan campur. Kayak Jawa di Betina gitu kalau kawinkan anaknya Ya, di gila kan? setengah hitam, setengah putih gitu ya. Hitam putih. Tadi mau boleh. Nah, kayak dulu kami dulu Pak tahu. Jadi sampai sini paham? Sampai sini paham? Paham Pak? Paham, Pak. Mengenai ras. Nah, di sini ras ada beberapa dibagi menjadi 3 golongan. Ada yang Mongoloid. Nah, ini Mongoloid ini daerah Cina. Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Jadi kalian Termasuk. Kalau kami tidak termasuk harus pastikan diri saya ini di ras bagian mana? Mongoloid kah? Selanjutnya Malenozoid. Nah, mendiami daerah Papua. Papua tadi, Papua. NTT. Terus Jepang, Oh, bukan. Maluku, NTT tidak ada. Belanda, Pak. itu tidak masuk. Belanda tidak masuk. Jepang, Korea juga masuk. Korea masuk di sini. Ini ras ini menyebar ke Indonesia. Kayak bangsa ini menyebar ya. Terus Kaukasoid, ini orang India, Timur Australia, Eropa, dan Amerika. Itu menyebar perkawinan lari kayak gitu, Pak. Dia juga perkawinan lari termasuk orang tuanya yang bekerja. Misalnya kau nanti dari dewasa udah besar, Ya, selesai kuliah atau selesai pendidikan, kau kerja ke Malaysia. Nanti di sana tuh kau dapat orang kasih. Bisa saja nanti kau jadi ke sana, kau udah ke Malaysia atau ke Indonesia, atau kau ke Papua ikut bangsa, jadi di Papua kan nanti. Jadi orang masuk ke sana. Hanya di sini ada keturunan dari luar seperti Indonesia. Mungkin ada yang mau tanyakan? Seputar materi kita? nggak ada Pak. Baik, kalau tidak ada, Bapak akan memberikan pertanyaan.
kurang tahu silakan ambil Pak. Salin Pak, salin Pak biasanya kebetulan Pak yang coba. Cara untuk mempertahankan pendidikan, pendidikan kan banyak. Ayo, perbedaan mempertahankan ketua kelas, salin. Ketua kelas Silakan maju Pak. Cara mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika. Uang sudah Benar nih Pak. Maju Pak Pak. maju. Gua aman Pak. Contohnya ya. Belumnya kasih kartu ya. Salah satu contohnya itu kita mempertahankan kayak suku. Suku ini kan banyak macam berkaitan dengan budayanya, bahasanya. Itu salah satu contoh mempertahankan satu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun dia berbeda-beda sukunya, bahasanya, budayanya, tapi Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi mempertahankan, menunjukkan bahwa kita ini bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Silakan dulu. Terima kasih. Silakan untuk kawannya. Bapak ingin menegaskan bahwa kita hidup harus saling bertoleransi. Ya, ini kan banyak ya, suku agama dan agama juga banyak, ras juga banyak. Jadi harus berdampingan, bertoleransi dan hidup harus menghargai. Mungkin itu materi yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk akhirnya Bapak silakan. Setelah pembicaraan doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ini silakan diambil. Siap. Hormat. Selamat siang. Baik, silakan keluar. Duitnya apa dulu Pak? Ya, silakan.